KRSUD Tegeres. Di sini kita memakai brand Acer by Honeywell. Tipenya Flexes FX10. Jadi maksimal dia 10 loop. Jadi kalau ada penambahan lagi masih bisa. Satu loop berapa? Satu loop dia maksimal 127 address. Terpakai berapa loop? Terpakai di sini 7 loop. 7 loop, masih 3 loop ya? Tiga loop. 300 address ya? Nah, jadi pembagiannya nanti ada di Passbook drawing sistemnya. Jadi satu loop itu khusus untuk serbaguna sendiri. Itu satu loop. Satu loop. Seperti ini. Ini baginya. Serbaguna satu loop sendiri. Lantai 6 dan 7 dia satu loop. Lantai 5 satu loop sendiri. Lantai 4, lantai 3, lantai 1 satu loop sendiri. Lantai 2 dan utilitas satu loop sendiri. Kapasitas dia kan satu loopnya 127 address, itu termasuk detektor dan konvensional. Nah, hitungannya kalau satu detektor 1 john, kalau untuk konvensional dia detektor konvensional contoh ada 10 tapi yang itu hanya 1 john. Karena dia hitungan di joining. Di sini kita sudah layarnya sudah touchscreen. Jadi tidak usah terlalu kencang untuk tekan-tekannya, standar aja. Seperti ini. Dan dia juga ada kuncinya. Jadi pada saat standby gini, ini display tidak aktif berbunyi-bunyi. Tapi kalau ini yang dibuka, nah ini sudah bisa berfungsi semua. Dari MCK ada Pak untuk masa lalu kapasitas. Oke, sekarang ini ada displaynya. Pak, kalau kuncinya itu tinggal tekan aja ya, berarti bukan nggak ada password ataupun apa? Nggak ada password. Nggak ada. Nggak ada. Kita hanya tekan 2 detik dia udah kebuka. Nanti dalam pemakaian itu pakai password atau itu kalau ada password nanti kalau ada orang lain tidak tahu kalau yang Tergantung permintaan. Nah, Oh, bisa dipasswordin? Bisa. Oh, artinya nggak ada yang utak-atik. Iya. Bisa. Bisa. Bisa nanti displaynya kita kunci. Iya, artinya ketika menekan kunci untuk membuka itu kita masukin password dulu atau angka apa gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa. Nanti kita bikinkan. Siap. Oke. SOP-nya seperti apa kita ngikut. Ya udah. Nah, nanti intinya bisa di password ya. Ini kita bikin standarnya dulu. Standarnya yang standar proyek lah. Iya. Emang bukan standar lagi sih, emang sudah sering dipakai. Kenapa? Karena kan beda-beda gedung, beda SOP. Siap, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Di sini ada displaynya. Kita lihat dimulai dari fire. Kalau fire ini menyala, berarti dia ada indikasi aktif di lapangan, di area. Entah itu dari detektor, dari brick glass, dari flow switch. Nah, detektor itu di sini kan kita pasang ada 2 tipe. Ada 3 ya? Peak, ROR, dan smoke. Secara sistem sama, cuma bedanya kalau peak sama ROR kan dia untuk pengindra panas, smoke, pengindra asap. Tapi detektor itu aktif bukan hanya karena ada asap dan panas, karena debu juga pun bisa aktif nih kayak gini nih. Sensasi AC biasanya. AC nggak terlalu pengaruh Pak. Di debu dia yang sering. Contoh di sini kan masih project nih, masih banyak. Itu dia gypsum aja tuh kalau ke sana. Iya. Dia bisa aktif. Makanya itu dia yang dinamakan alarm Ini palsu. smoke ya, Pak? Ini smoke. Dia kalau ngebersihnya tinggal dibuka kan sama ya sistemnya? Semprot aja Pak. Mesti buka dulu nggak? Nggak usah, kalau semprot aja. Nggak usah di reset kayak dibuka gitu, nggak usah kapan berarti? Nggak usah. Ya kalau Bapak buka-buka kan capek Pak. Kalau untuk yang ini Pak di area lantai 1 lobby, itu kan dia langsung ke lantai 2 ya? Yang lebih utama sini. Itu smoke-nya langsung ke lantai 2 kan? Enggak. Enggak ada di situ. Jadi tiap lantai. Enggak, yang lebih utama ini Pak. Ya itu betama di lantai 1 TB-nya ini.
Ya, lantai 1 kan, tapi dia kan ada lobby, terus habis itu kan balkon, naik Void. langsung ya yang void itu larinya ke lantai 2. Oh, berarti nggak ada kan di situ? Enggak. Oh, ntar kalau itu kejauhan Pak nyemprotnya Pak. Enggak. Yang pokoknya lantai 1, yang void itu kan dia di lantai 2. Iya. Nah, kalau kita turun di lantai 1 kan jauh. Hmm. Kita di lantai 2. Lantai 3. Jadi di tiap-tiap lantai dia ada TB alarm. Kenapa kita pasang TB alarm? Karena untuk area koridor kita memakai sistem konvensional. Belnya juga sama. Makanya kita ada di tiap lantai ada TB. Pokok TB yang berwarna merah itu khusus untuk fire alarm. Di serbaguna pun sama, dia ada TB fire alarm. Oke, lanjut. Fire yang tadi saya bilang, dia bisa berfungsi, bisa memang benar-benar ada asap dan panas, bisa juga karena debu. Nah, maintenance-nya standar sih Pak, Sama kena air ya. sama air, Hmm. kondensasi air. Tapi kalau AC-nya posisi sih enggak, tapi kalau udah di plafon sini ada airnya masuk ke detektor, Sama ya. sama itu fire. Nah, fire langsung rusak. Kenapa? Karena di detektor itu kan untuk disable dia ada power. Musoten. Mesot udah rusak. Contohnya ini rusak kena air nanti 3 kemarin. Ini udah nggak bisa dipakai, Berarti harus ganti unit dulu Pak. ganti baru. Tapi tarikannya nggak usah kan? Nggak usah. Pak, berarti Pak nyambung tadi Pak, kalau kena air rusak nih ganti unit baru misalkan 1 titik ya, titik atau 1 zone gitu. Nah, ketika kita cabut itunya, kita belum langsung penggantian nih karena kita nunggu dulu mungkin dari vendornya belum ada nih. Ya, Itu kita aktifin masih fire nggak Pak? full, Full. Artinya nggak akan bunyi lagi. Enggak, itu full. Tapi di sini ada indikasi full. Indikasi full. Full. Tapi tetap berfungsi kalaupun di zone lain ada Berfungsi. berfungsi. Kalau untuk yang disable, contoh kan disable kan dia dulu Pak. Iya. Dari in, loop, masuk ke out. Nah, Di tengah-tengah putus. Putus. Maksudnya kejadian kena air lah, Ya. rusak kan kotor. ya, Tapi yang dari di depan yang masih belakangnya itu masih bisa fungsi. fungsi. Kenapa? Karena dia ada ngelup. Hmm. Jadi dari sini ngebacanya rusak, di sini rusak, tapi dia secara sistem jaringannya tetap jalan. Oh, oke. Nah, nanti pas Bapak ganti, dia program, ini kan sistem software. Nah, Ganti ini aja program. Masukin IP. Masukin data. Dia punya SN serial number-nya ini dimasukin. Ntar ada ini nggak Pak? Training yang buat masukin ini? Atau ntar kita pas rusak manggil vendor lagi? Itu by software Pak, Oh. vendor biasanya. Oh, Nggak bisa, nggak bisa kita ini sendiri. nggak bisa. ini garansi kan ya? Kalau nggak salah setahun ya? Berapa tahun kemarin ya? 2 tahun? Setahun sama dari BAST Pak. Iya. Nah, jadi ini kan belum BAST nih. Heeh. Ya ini masih kita. Nanti BAST sudah BAST pertama sampai BAST 2 kan setahun. Nah, Iya. itu tetap kita jalan. Termasuk kalau ada Iya. kerusakan ini. Kayak ini Oh iya. kita ganti. Nanti setelah BST kedua ya serah Bapak mau ke kita Oh, servis untuk ya. kita servis atau Bapak cair kanan ya silakan. Cuman kalau untuk biaser karena kita memang distributornya ya lebih baik ke kita, lebih aman. Tapi itu terserah dari pihak rumah sakit. Termasuk maintenance. Biasanya kan berapa bulan kali pembersihan gitu ya? Ya, kalau untuk di fire alarmnya sih, kalau untuk lebih aman sih, maintenance sih Pak, Maintenance ya. maintenance-nya. Kenapa kan setelah Bapak pakai nih, ini kan habis dari proyek kan Bapak pakai, ya itu langsung di maintenance, buru-buru. Baru per 6 bulan sekali atau per 3 bulan, per 6 bulan. Itu termasuk ini ya, ketika masih garansi BAST termasuk masih garansi maintenance kan? Ya dari BSC pertama kedua ya maintenance. Maintenance. Kita standby di sini. Iya. Ada rutin nggak Pak maintenance rutinnya? Misalnya 3 bulan sekali nih. Ya kita Siap. nyalainnya ini paling seminggu sekali kita nyalain. Sekali. Kejadian kayak gini nih. Oh, Nah ini berarti kita ke lapangan ke area. Oh, Gitu. selama setahun ya masih ini lah ya. Iya. Jadi kita nggak langsung pergi-pergi aja Pak. Nanti dicariin. Iya lah. Kalau ini Pak untuk perawatan per unitnya yang di apa itu kayak di semua kayak di yang itunya gimana Pak? Sama aja. Itu Disemprot, semprot aja. Semprot aja. Itu per 3 bulan? Apa per Tergantung minggu? dari SOP Bapak. Tapi sih kalau saya sih nyari sih per 3 bulan. Per 3 bulan. Nah. Itu nyemprotnya pakai ini kontak cleaner biasa apa gimana? Biasa.
Kotak cleaner kan? pakai angin aja Angin Pak. aja. Nah, Yang itu ya, yang itu. kayak semacam kompresor gitu. Kan sekarang kan udah ada yang vakum plus kompresor tuh. Iya. Kecil, pakai kecil aja. Oh. Ya kalau untuk perawatan ini mau sistem manapun, merek apapun sama untuk perawatannya. Yang penting jangan semprot yang ada airnya. Iya. Itu aja. Oke lanjut. Ada lagi Pak? Udah. Lanjut. Di sini ada fire dan fall. Fire sudah, fall. Fall itu dia banyak faktor. Satu yang tadi Bapak bilang, detektornya bermasalah, wiringnya bermasalah, baterai backupnya bermasalah, itu muncul fire, muncul fall. Itu aja sih standar. Tapi masih berfungsi. Berfungsi. Oke. Kecuali untuk yang konvensional. Oh, kalau konvensional. Konvensional itu kan dia sistemnya dari modul masuk ke detektor, dia kan Iya. digambar ada end of line. Iya. Nah kalau yang ngebacanya itu kan end of line Pak. Iya. Nah kalau dari pihak MCFA ini nggak bisa membaca end of line, contoh Bapak putus di tengah, lihat itu kan. Kan MCFA ini kan membaca jaringan end of line. Iya. Nah itu bacanya fall. Nah untuk maintenance-nya gampang, Bapak pindahin dulu aja resistornya ke depan untuk aktivasi yang area depan Oh. sambil maintenance. Itu gampang Pak pindahinnya Pak. Ya gampang. Bapak tinggal beli aja resistor 10 kilo ohm. Bisa tuh. Bisa cuma tinggal nyambung doang sih Mas. Ya tinggal masuknya plus Dia- negatif blok. Dia yang ini kan Pak, Mas, intinya buat ngeloncatin yang ini rusak kan? Iya, jadi Bapak bisa maintenance-nya rusak ke sana, Bapak cari Iya. dulu, berarti yang depan ini bisa aktif. Iya, dilangsungin, Iya, tapi setelah Bapak udah beres semua, balikin. ini balikin normal. Tapi agak susahnya kalau yang konvensional satu zone kan berapa titik tuh agak repotnya nyari ininya ya. Enggak. Di mana ya? Kan Bapak sudah ada gambarnya nanti. Itu gambarnya kan nanti di print A3x1 Pak ya? Iya. Ah. Enggak, kalau di sini kan ngebacanya misalkan zone 1 konvensional itu Iya. kan kalau ada sampel bisa lah per titik kan. Hmm. Karena kan dia kan ada sampel. Kalau Hmm. yang konvensional kan di koridor sepanjang berapa meter gitu ada taruhlah 7 titik ya. Smoke gitu kan. Nah, itu hitungannya zone 1, ada trouble, berarti kita harus cari tahu titik mana yang Yang bermasalah. tadi saya bilang, yang paling jauh dari TB itu John Fakir. Hmm. Dari TB kita muter Pak. Iya, iya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, itu berarti yang harus dicari tahu kan. Iya. Artinya nggak langsung nunjuk oh satu titik ini. yang Kecuali bermasalah. kalau fire, kalau Bapak fire dia akan nyala LED merah. Ya, Nah, itu Bapak ya. cari. Tapi kan tetap zoningnya yang ngebaca. Iya. Nah itu makanya dikasihlah asbel drawing. Hmm. Siap, lanjut. Oke. Disablement ini karena kita disable supaya tidak bunyi bell. Karena kan sudah ada fire nih, biar nggak berisik kita disable. Oke. Di sini ada supervisory yang paling ujung. Ini biasanya kita setting kalau ada interkoneksi yang tidak mengakibatkan bunyi bell. Kita bisa setting ke supervisory. Contoh biasanya kan di genset atau apa gitu aktif gitu kan biar nggak bunyi bell, kita bisa settingin supervisory. Jadi hanya di sini aja yang bunyi, bell area enggak. Operasional berarti MCFA ini sudah on. Oke, dari fire, fall, disable itu ada pertanyaan? Oh iya Pak, tadi yang katanya kan cuma ruangan ini yang bunyi gitu, itu tadi apa namanya? Yang disetting biar apa tuh ke seluruh ruangan nggak ada yang bunyi tapi cuma satu ruangan doang yang bunyi untuk mengetahui kalau di genset ada masalah. Oh itu di supervisory. Itu bisa diatur di biasanya ada beberapa ruangan yang bisa nggak? Nggak Bisa. cuma satu ruangan. Bisa, by Contoh kayak di program. security atau apa gitu. Bisa by Bisa program. nggak? Bisa by program. Kenapa? Kan di sini sudah ada disable-nya. Hmm. Cuman kan kalau detektor itu kan nggak boleh supervisory, Oh. harus aktif bel. Bahwa kan yang namanya kan alarm itu kan pencegahan dini sebelum kebakaran ya alarm. Oke, Itu apa sebaiknya tidak dibunyikan semua. Maksudnya gini, orang itu kan tidak selalu standby atau dalam perjalanan. Ada yang datang duluan, ada yang datang belakangan. Kalau bunyi semua itu kan orang yang menuju di ruangannya dia itu langsung tahu bahwa
di ruangan itu atau yang dilewati tadi ada masalah gitu loh. Oke. Jadi langsung bisa lapor gitu. Maksud saya begitu. Oke, jadi sistemnya untuk bel itu kita per lantai Pak. Per lantai, tidak ada. Contoh lantai 1 yang aktif hanya satu aja yang bunyi. Oh, yang bunyi satu aja. Satu aja. Tapi sebenarnya dari orang ke lantai 2 pun kedengeran ya kan? Kedengeran, kan kenceng. Tapi lebih kencengnya yang di satu. Oke. Terus lantai 2 bunyi, lantai 2 aja. Serbaguna bunyi hanya kalau serbaguna itu aktifnya dua-duanya. Kenapa? Karena satu Iya, ruangannya kecil. Kecil ya. Terus dia pemasangannya itu di area luar. Ya. Oke, kita pasang di dua-duanya. Jadi aktif satu gitu. Tapi bisa juga disetting lah untuk per lantai bisa. Oh, artinya Pak, kalau ada kejadian di lantai 1, bunyi lantai 1 nih ya? Satu aja. 2 ke atas enggak lah ya? Enggak. Nah, kalau kita apa sih, silent, kalau kita kan bisa silent ya, supaya kita cari tahu dulu lah, supaya Ya. bunyi itu berhenti dulu. Berarti tetap nanti yang pembagiannya pun yang di silent cuma lantai 1 aja? 2, 3, sampai 7 enggak? Di sini ada dua tipe. Di sini ada dua tahap Pak. Pertama, Bapak kalau tekan silent ini itu semua lantai Bapak matiin. Oh, semua lantai. Atau Bapak bisa matikan belnya per lantai. Kita off-kan dulu, disablein dulu tuh belnya. Bisa Per lantai. per lantai. Misalkan yang bunyi lantai 1 ya udah kita off-kan yang lantai 1 belnya. Bisa. Kita matikan john-nya aja. John outputnya kita matikan. Tapi kalau saya sih biasanya itu sering kelupaan tuh. Langsung semuanya dimatikan. Makanya kalau saya sih seringnya saya matikan dulu semua lantai, tapi ada standby di sini. Nah, terus kan rumah sakit ini kan sering ada kejadian, contoh lah ada kunjungan atau apa kan. Iya. Supaya untuk pengamanan ya kita bisa matikan dulu belnya semua tapi standby. Kenapa kan rawan Pak? Kita kan dia kan pakai digilas ini. Ya, itu tuh sensitif. Ini sensitif. Ini keseringan kadang-kadang tuh, mohon maaf ya, cleaning service itu kan bersih-bersihin tuh. Iseng gitu tertutup aja. Itu banyak kejadian kayak gitu. Makanya Ini dapat cadangannya kan Mas? Kemarin minta kalau nggak salah nego 100 ya? Enggak nyampe. Berapa? Ada dokumennya. Ininya, bukan unitnya Pak. Ininya Pak. Kacanya. Kacanya. Nanti Karena kejadian kita yang di gedung lama pertama pakai ini, bukan yang terakhir kita pakai push button. Nah, pakai ini memang sensitif ketika kita lagi simulasi, kita pecahin lah ya. Artinya kita pasang lagi nih, tetap sensitif Pak, mesti diganti. iya, karena Bapak nggak dapat kuncinya. Pakai kuncinya dapat, cuman karena si kacanya itu nggak kita ganti, Oh, kita pasang gitu. lagi. Kondisi sudah pecah, udah belah dua lah ya. Ya harus diganti. Itu makanya kemarin pada saat negosiasi ya sama Honeywell ya, kita mintanya yang push button, cuman dia nggak menyiapkan, nggak ada. Enggak, karena memang standarnya sekarang dia push button jarang Pak. Kita udah mainnya ke sini. Karena Ya. kan untuk pengamanan ini. Ya, akhirnya kita kemarin negosiasinya ya udah kita minta cadangan untuk yang gelasnya itu kalau 100. Ketika ada trouble kita nggak nungguin, bisa langsung ganti. Nah, itu nanti Bapak Coba cek aja iya, ya. iya. saya konfirm lagi Pak. Oke. Nanti kasih ke IPSR saja. Kalau nggak Ya, bisa- biasanya sih kalau memang ada di kota seperti itu, kita serahin ke Wika. Iya, kalau Nanti- ada buka masukannya. Kasih aja. Pada saat negosiasi. Oke. Gimana Pak? Di area display? Udah. Kalau ini kan dia sistemnya touchscreen Pak. Di sini ada logo kunci. Kalau untuk membuka kunci tinggal tekan 2 detik. Kalau mematikan tekan lagi 2 detik. Ini sampai bunyi lah intinya. Iya, simple. Bisa itu nggak Pak uji coba Pak Boleh? per unit itu? Kita sampel. Ya aja semprot. Kalau enggak yang ini kena AC nggak Cip? Kalau kena AC lalu Cip, gue matiin ini dulu nih. Passwordnya yang ini, biarin ini dulu tetap. Nah, ini yang kekunci dulu apa nih Pak? Tadi balik gue ini dulu, matiin dulu joningnya. Udah. Udah.
bunyi dari sini. Belum Pak. Ini juga ada belnya di sini. Belnya gederan, kencang. Ayo. Kurang nggak? Banyakin aja paling kan ini AC atas. Berarti gas sudah habis tuh etanolnya. Aku rokok. Oke. Ruang FCC lantai 1. Address 1, ruang FCC lantai 1. Bukan. Ada Ada sembol. sebel ya. Langsung bahasanya. Address 1, ruang FCC lantai 1. Berarti ini address 1 Iya. Iya. sesuai gambar. Berarti langsung simulasi ini Pak? Langsung simulasi. Oke. Ya. Standarnya supaya tidak ini, baca off dulu. Ya, oke. Oke, off dulu. Ini kita silent supaya mati lapangan. Hmm. Setelah itu baru reset. Baru cek lapangan. Cek lapangan. Iya. Cuman kalau seandainya Bapak panik, Bapak langsung aja silent dulu. Nggak usah di buzzer off dulu. Biar matiin dulu lapangan, baru Bapak ini. Kalau yang bawah itu buat matiin buzzer off ini. Buzzer off itu hanya khusus untuk Oke, yang Ini. ini. MCFA. Tapi kalau yang buat lapangan atasnya atasnya disable. disable. Berarti nggak ada pengaruh ya mau dimatiin atas bawah? Nggak Duluan mana pengaruh. nggak pengaruh ya? Cuman kalau untuk yang untuk pengamanan Bapak ke Iya, supaya nggak lapangan panik dulu, sana. supaya Iya, nggak panik. biar mereka orang-orang biar nggak panik kan? Jepret matiin baru Bapak buzzer off. Bapak tinggal cek di sini. Kalau memang seandainya Bapak cek di sini, Bapak kan bisa koordinasi tuh. Iya. By phone Iya. atau by AT yang di Toki. ini by phone. Iya. Udah. Kalau memang kira-kira itu Bapak matiin dulu aja. Bapak join off, Bapak matikan. Kayak ini kan saya matikan nih. Iya. Bisa matikan nih. Jadi joinnya itu tidak aktif. Ini untuk maintenance misalnya. Iya. Nah, aktivasinya Bapak tekan operate. Ini kan ada tulisannya ini John 0068. Iya. Iya. Displaynya John 4 lantai 3. Berarti John 4 lantai 3 ini kan disable. Iya. Berarti John 4 lantai 3, John 68. Kalau 68 ini program Pak ya? Nomor programnya kan? Program di alarmnya bukan di lapangan. Hmm. Kalau di lapangan Bapak bacain bawah aja. Oh. Bapak tinggal aktivasinya tekan F9. kita ulangi dulu di awal. Kita buka. Bapak tekan F9. Bapak ting zone, Bapak okein. Zone 68, tadi kan 68. Bapak mau aktifkan, Bapak tinggal on. Ini langsung otomatis aktif. Tapi kan dia masih fire. Iya. Oh, ada trouble. Dia akan fire lagi ntar. Itu kalau mau ngaktifkan setelah di sono kejadian udah selesai berarti Pak ya? Contoh ada kejadian, mohon maaf ya, ada kejadian aktif nih. Itu Bapak tinggal operate. Jam berapa? Bapak kan sih ada on sama off. Iya. Kalau on Bapak aktifin, kalau off Bapak matiin. Nih kayak gini. Ini kan aktif nih. Iya. Bapak mau maintenance nih. Bapak matiin dulu. Operation zone. Oke. Bapak matiin off. Berarti yang di zona Zona mati. 3 koridor Mati. Pas pada waktu itu nyala ya? Sebelumnya nyala ya? entah itu pada saat menyala, entah itu Bapak mau maintenance, Bapak bisa matikan dulu. Oke. Setelah Bapak cek, Bapak benerin sudah normal, aman, Bapak tinggal di on kan. Pokoknya setiap Bapak, contoh nih Bapak mau maintenance supaya nggak keganggu. Takutnya kan ya namanya manusia ya, kadang-kadang kan sering teledor tuh tiba-tiba nggak sengaja aktif. Nah itu kan bahaya, makanya Bapak kalau Bapak matikan dulu aja. Contoh Bapak mau maintenance lantai 6 area koridor, matiin dulu aja jaringannya, bawa maintenance. Setelah beres Bapak aktif. Nah ini kan detektornya kan ada 2 tipe Pak. Itu apa itu yang di sini sama indikatornya? Sama. Coba ini konvensional kali Pak. Yes, yang konvensional Cis. Koridor. Hah? Oh, Ntar sekalian sama ini Pak, uji coba yang telepon ya kali ya? Nah, telepon saya- boleh. Ini termasuk yang di itu nggak sih, Pak? Penyimpanannya sama dengan yang di server nggak sih?
Server apa tuh, Mas? Sistem pemadam, sistem alarm. Oh, beda ya? Oh, beda. ya? Dia tersendiri. Nanti kita ada training juga kan? Iya, Itu Fire suppressor, ya. Toh yang konvensional lantai 1 toh dites toh. Ngerti kan toh? Tapi dia bisa connecting ke sini nggak sih, Pak? Air suppression itu? Kalau di Bisa. sana bunyi, bisa masuk ke sini? Bisa. Bisa. Boleh kali. Jadi Bisa. yang di FCC ini memang dia tugasnya nanti benar-benar mantau. Oh, di ruang server nih. Bisa. Walaupun di sana bunyi di ruang server, tapi Ya. dia bisa pantau di sini. Bisa dia narik kabel aja ke TB terdekat. Oh, bisa narik kabel. Iya. Kan dia MCV di ruang server. Iya, MCV-nya. Kita TB kita di Di lantai Ruang lantai Ada. ada ya? ada. Oh, iya. Daripada dia narik ke sini jauh, sini Iya. aja. Tapi dengan catatan fasilitas saya ada apa enggak? Kalau nggak ada, saya harus nambah modul, dia baru bisa connect. Ya, ini sekalian. Tapi mantaunya tetap dari lantai 1 sini, Pak. Enggak. Enggak, sana. dari sana. Berarti ada 2 dong. Jadi dia aktif, dia ngirim sinyal ke alarm bahwa dia aktif. Terus ya apa tuh? Matiin alarmnya juga dari lantai 6. Dia. Iya. Cuma ngasih taunya tetap ke sini gitu. Masih tanya tetap ke sini ya. Iya. Khawatir nih jam 6 jam di luar jam kerja kan nggak ada orang lantai 6. Fiturnya. Ini gua ada kejadian di sini nih, generalin lo gitu kan. Bisa. Iya. Juga nanti nego sama orang itu ya terus suppressionnya Buatan lo, buatan lo. suppressionnya supaya Apa itu? nyambungin kabel. Ada satu lagi Pak, tes. Koridor. Udah tar aja itu. Ini dulu tes dulu biar cepet. Masih ada sound system, udah tinggal aja dulu. Tes dulu aja. Fungsional. 2 tangga tinggi itu. Mau tes kan? Nah, mau tes lagi. Ini atas tuh mau tesnya. Pak, kalau yang teleponnya itu di ini Di sini. Dia ada logo telepon. kalau yang di sono yang di unit-unit gimana maksudnya? Di area sini. Di area sini Gunbox. doang. Oh. Terus penggunaannya Bapak colok, ini nyala merah, komunikasi. yang sama yang di lapangan. Oh, teleponnya berarti ini Pak ya? Di bawah ya? Itu yang di bawah. Iya cuma satu ya berarti? Satu untuk semua. Sistemnya berarti cuma colok, kita nyambung dari sini komunikasi ke sana. Iya. Enggak, Bapak colok di sana. Iya. Bapak angkat udah komunikasi. Mirip-mirip kayak HT sih, Mas. Iya. Iya. Kan kadang-kadang kan lupa bawa HT. Iya. Ya intinya sih tergantung dari sini Masalahnya sih. nyari teleponnya kadang-kadang dipegang siapa itu. Ini kita kuasa dapat 2 deh. Dapat 2. Berarti teleponnya standby di sini dong, Iya, dua-duanya. standby. Kalau ada apa-apa dia yang lari bawa ini kan, telepon kan. Tim Bapak yang bawa. Ya terserah, tapi kan kita udah siapin fasilitas. Ada handsetnya, Bapak mau bawa itu, bawa HT, Kantongin aja. bebas. Kira saya enak kalau ada setiap ini fasilitas satu-satu ya. Tapi lumayan banyak. Saya kira di ini Mas, di unit udah ada. Kenapa, Terus kita tinggal telepon gitu. Di sini udah ada yang standby. Kirain gitu Beda kan. aja. Kalau nggak setiap perwakilan setiap lantai satu-satu. Iya, Jadi, setiap lantai Oke. satu. Ada daerah mana nih yang deket ambil. Nggak usah ngotong-ngotong, kalau kamu ngotong-ngotong begini kan mending banget ya kan. Lu Berapa? lu bisa sama Pak Adi bukan? Beli di Pak Adi. Mas minta ini juga kali Mas, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh spesifikasi barang yang dipasang? Oh bisa. Iya kan? Buat nanti ini ya kalau ada penggantian. Iya. Ya. Ini nanti nih. Beli dulu Pak lagi. Di kita dari fire tidak bisa ke fan. Oh, fan. Contoh ada kerusakan jaringan, nah kita Oh. bisa dari sini. Jadi kita nggak usah perlu naik ke atas untuk manualin fan, mainnya dari sini. Siapa om saya? Fan yang di kayak kalau itu biasanya di tangga darurat kan, exhaust Iya, kan, buat ngisep asap supaya nggak ini kan. yang ini yang Iya. tangga darurat yang Biasanya menarik iya. ke- Iya. Itu di ruang-ruangan ada sih. Berfungsi bisa dari sini. Dia kan sistemnya kan otomatis dan manual tuh di panel Iya. di panel fan-nya itu, panel pesan fan-nya. Iya. Kalau ada kejadian Standarnya ya kan udah. standarnya kan dia ada interkoneksi ke fire.
Betul. Contoh ada kejadian kebakaran, terus kita evakuasi gedung, kan pakai tombol ini evakuasinya. Kita perintahkan ke panel fan itu untuk bekerja, untuk nyedot asap. Ya. Bukan saya, Oh, beda bapak lagi? listrik. Nah, Tapi sudah terkoneksi. sudah, Sudah. Waktu itu kan sudah. tes Nanti ada trainingnya juga. pasti Pak. Itu listrik itu larinya ke elektrikal, Pak. Kira saya jadi satu kesatuan sama ini. Enggak, beda. Yang standar seperti itu manual fan. Yang ini Mas, ini dulu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu yang sono ya berarti ya. Iya. Kok nggak bisa sih? Ini udah disable. Ini udah dikunci. Ini kunci ya. Ini dikunci. kunci. Dibuka. Ini buka. Nih, sono mati. Apa itu? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Oke, alasin dulu. Di lapangan. Yang lapangan udah bisa disable, cuman kok ini nggak bisa ya? Oke. Apa tuh, Pak? Tadi kita coba nih pas bunyi nih, Hmm. langsung pencet ini kan, supaya di sananya mati kan. Ah, Nah, sama ini tadi nggak bisa, sama tombol yang ini. itu yang bunyi anunsiator. Oh beda? Iya. Beda Mas Budi. Kok bunyinya hampir sama sih? Sama. Ini buat apa ini? Itu anunsiator, dia kalau dibilang anaknya dari MCFA. Jadi ada kejadian di display sini, sana connect. Pokoknya ada dua ntar, tapi kalau pada saat di reset dia mau reset. Ya udah, coba. Ada lagi kan? Nah ini coba tes. Ini master jackpotnya. Halo? Di jam berapa? Nanti satu lagi. Ya, Bapak siapa nyari siapa, Pak? Orang baru. Cek nyari siapa? Bahaya. Oh nggak tes, ya ada Pak. Udah. Tinggal MCP di gelas. Ini tadi nggak bisa ya? Iya. Bunyi. Oh ya Pak, tadi kenapa nggak bisa ya Pak? Gak bisa apa tuh, Pak? Nggak bisa di yang kayak Mas Oji bilang tadi. Kan bunyi tuh. Kan bunyi tadi tuh. Katanya kan dari anaknya apa itu anaknya MCFA. Kenapa di sini nggak bisa Dia di? kan ini, Pak. Ini kan masih disable nih. Heeh, terus? Disable. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat infonya dulu. Kita tes ulang aja ya. Nanti Ya. kita tes ini aja ya, MCP ya. Pak, Antok. beri gas, beri gas. Oke, bunyi kan? Iya. Bapak mana mau Din? Mati ini kan, disable tuh kan? Sudah. Mati sana. Ini kan area yang mati. Ini kan? Ini buzzer Oh off. ini buzzer off. Mati. Oke, abis itu baru ini. Reset atas. Oh reset atas. Nah, tapi kalau karena kita MCP yang di sana itu harus dicabut dulu. Halo. Cabut itunya, cabut. Udah. Baru Bapak reset. Tapi di sana udah mati ya pada saat tekan. Bapak tekan sounder off, Udah mati ya? mati lapangan. Iya. Buzzer itu untuk Ruangan. mematikan MCFA. Reset untuk mereset fire yang aktif. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Kalau dia tidak ada fire, terus hanya bunyi fall aja, Bapak hanya tekan buzzer off aja. Buzzernya aja Bapak tekan. Oh tanpa perlu matiin yang di sana. Nggak perlu, kan fall. Jadi bel di lapangan berbunyi itu Kalau fire. diakibatkan adanya fire. Kalau tidak ada fire dia nggak akan bunyi, Pak. Oh dia cuma indikator fall untuk bunyi yang di sini ya? Fall itu hanya Untuk kerusakan. di sini aja untuk kerusakan.
Kalau fire berarti ada kejadian, emang benar-benar kejadian atau false alarm. Iya, alarm. Biasanya itu keseringan dari flow sweep kalau jokinya nggak bagus. Otek-otek atau nendang aja, jebret aja. Artinya kalau fault itu udah berpikir kerusakannya di sini. Kalau fault itu kerusakannya bisa diakibatkan detektornya ada yang nyuri, Copot tuh. hilang, dicopot, Kena air. ataupun kabelnya putus, digigit tikus atau apa kita nggak tahu. Oh, tapi di sana nggak bunyi. Di sana nggak bunyi, hanya di sini aja kebacanya fall. Sama yang di sini ada Di sini keterangan tulisannya ya. fall. Ini cek phone ya, cek phone ya. Dia pakai cek phone Langsung bergelas aja, Pak. buat komunikasi. Harus cabut dulu Langsung baru ke di-set. bergelas. Jadi kan tadi udah MCP. Udah MCP. Dan Oh. Oh ini jangan, ini Mas Miko bawa di sini telepon nih. khusus Oke, untuk oke, nanti general Mas alarm. di sini, Mas Miko Oh. dari mana? Ini. Kalau ini Ya, bapak ada tekan berarti kejadian udah lain. Berarti intinya untuk yang di sini, oh yang keseluruhan. Ini untuk evakuasi gedung. Oh. Cabut dulu, tapi harus ada pulsanya diisi. Nah, Oh iya Pak, ini kan ada baterainya. Ya, Itu berapa penggantian berapa tahun? Standarnya kan biasanya 2 ya? 2 tahun, 2 tahun. 3 tahun. Tergantung. Ini selalu ngecas berarti kan? Ini belum kita cas. Belum dicas. Ini masih baru. Nanti setelah ini diserahin, terus di on kan 24 jam, baru kita on kan baterainya. Satu untuk menghemat umur. Umur baterai kan. Nah, Oh, berarti ini belum dikonek ke sini kan berarti ya? ini kita tinggal connect. Oh. Tinggal connect. berapa baterainya? Ada 4. Ada 4. Oh, iya. Ini kan standar lah 12 volt 7 watt gimana, tapi kita bikin 24. Jadi lebih awet. Bisa 2 sampai 3 jaman lah standby. Mati lampu. Tapi kan jarang. Jarang. Oh, berarti ini apa? Sumber listrik utama itu dari listrik ya? Listrik, ya listrik. Mirip Ini kayak hanya kayak baterai UBS backup. gitu sih, Mas. Baterai backup. Kita kejadian pernah gitu Pak. Pada saat project apa kita on kan terus kan. Bisa on kan. Tatonya pas serah terima 6 bulan gitu. Enggak. Kayak ini seharusnya ini. Oh, karena enggak. Jadi kan dia kan on. Iya. Terus lagi dinyalain, malam dimatiin. Oh. Ntar ngilang lagi nih 3 hari, onin lagi terus kan lama-lama dia umur baterai berkurang gitu. Iya. Bukan karena ini. Kecuali kalau motor ya, kalau motor kan dia kan emang sering kita pakai kan. Walaupun ini, nah kalau ini hidup terus cabut 3 hari 4 hari baru dinyalain lagi ya umur semakin pendek. Sama aja lah kalau kita punya mobil, kita mau tinggal pergi selama seminggu kan pasti akhirnya kita cabut. Kalau nggak ngedrop. Oke, saya punya lagi Pak. Udah sih, Pak. Apa mau ikut ngetes? Coba kali Pak, Bareng? sampai dengan nanti kita ngeriset sampai dengan Boleh Toto. Dari MCP dulu atau gimana? Bawa jackpot tadi mau MCP sama semoknya. Ajak situ aja dulu. Nanti coba kita yang ini, Pak. Boleh, siap. Tempat tadi ya? Pada dia aja deketan. Tapi satu doang. Hah? Ada HP. Nanti ada itu juga ada jackpot. Saya menjawab security itu. Oh ya. Ada ini monitor pada ini. Ini nyambung nggak sampai ke Enggak loh. Oh, kirain. Bisa Mas, sampai sana enggak usah pakai telepon, Mas. Masuk. Bisa mulai dites? Mulai.
Yo. Halo Mas Miko. Ya ini lagi disemprot-semprot dulu. Udah tetapnya dekat dengan Semprotnya pakai parfum mau pakai apa? Oh, ini. Nah itu. Nah, ini Pak nih. Oh ini Pak, Bapak buka dulu kuncinya. Nah, Baru reset. reset. Oke. Tapi Ini setelah mati ini Pak, itu di silent ya Bos. Iya langsung di silent tadi. langsung di reset. Udah siap-siap. Oke, ini kalau ini balik dulu lagi. Jadi gini Pak. Monggo. Telepon. Halo. Nyari siapa nih? Pak, pagi Pak. Ya. Ya, beri berapa kilo Pak? 12,5. Ya, data segini Pak. Ya, yuk. Oh, tadi kalau mau hubungin ini di Enggak. Dia independen. Independen. Enggak ada urusan sama fire. Saya cuma mau cek. Nah, ini beri gelas berarti MCP yang lagi dites. ya. Sama standar kayak tadi. Oke, menu. Bagian off, baru Bapak reset. Saya baru ke lapangan nih. Enggak, Bapak harusnya gini, kalau mau reset ini di akhir. Jadi Oh, Bapak iya. hanya di sounder dulu, Bapak cek di sana dulu, Oh, cek sana dulu. lapangan dulu. Iya. Nah, kalau dari tim engineering atau teknisi bilang, oke ini alarm palsu, Bapak bisa reset. Reset. Nah, ini karena dia masih dicolok nih, Oh. dia harus dicabut dulu. Nah, kalau ini berfungsi pada saat di sana diaktifin, Oh. dia colok harusnya aktif. Bos, monitor Bos. Masuk. Ini untuk pengecekan tekanan hidran gimana Bos? Nggak ada urusan. Beda jalur, Kemana? Tujuan kemana, Bu? Miko. beda jalur Pak. Beda jalur katanya. Oh beda jalur ya? Iya. Oke Bos. Iya. Nanti ada training tersendiri sama orang sprinkler. Oke Pak. Oke. Kirain sepaket itu Bos. Ya. Tapi terkoneksi nanti bisa ya? Kita di flow switch-nya aja. Oh. Flow switch sama temper ya. Flow switch aja sih. Oh, flow switch aja. Jadi hanya yang kita itu monitoring hanya di flow switch, aliran airnya. Kapan kalau tadi yang operate ini, Bapak? Nah, gini. Kalau kejadian tadi kan tadi. Ini kan kondisi kita disable. disable. Nah, kalau Iya. Bapak mau normalin lagi nih, contohnya udah dibenerin. Iya. Ah. Oke. Contoh kondisi kekunci Ah. disable sekian, Bapak tekan dulu, buka dulu kuncinya. Jangan lupa Pak, Iya. kalau kondisinya gelap kayak gini nih, Nanti dikunci. berarti dikunci. Bapak harus ini nggak bisa tekan Hmm. sini dulu. Oke, Bapak lihat di sini, Bapak bacanya di atas karena kan kita mau buka kan, Iya. mau buka. Oh, ini kan Bapak harus apalin di atas nih. 068. Ini kode program. Iya. 68 Pak ke F9 operate. John, kalau mau aktivasi John, Bapak pilihnya John. Ya. Kalau mau matiin bell, Bapak pilih di output. Nggak turunin. Ini matiin bel. Bell. Bapak ini bisa dimatikan bell per lantai. Oh. Bapak mainnya di output. Ah. Kalau di John, Bapak di John. Ini bisa matikan John detektor, bisa matikan ini. Iya. Atau nih pada ngumpul semua nih, pada ngerokok semua, matiin dulu deh nih biar nggak ketahuan. Itu. Tapi jangan sampai. Ya. Oke. Baru setelah ini ya John, Bapak tekan OK. John 68, Bapak mau aktifin, Bapak tekan on. F1, Bapak mau matikan. Tekan F2. Udah itu aja, baru escape. Itu kan kita harus ngapalin zone awalnya ya Pak ya. Iya. Terus tadi kan kata Bapak kalau untuk pengen matiin di zone berapa aja. Kalau kita pengen tahu keseluruhan. Nanti ada datanya. Ada. Nah, jadi pada saat 105 komplit data Oh, ada ekstensinya kan. ininya. Hmm. Iya. Jadi contoh joining 200 itu di bawahnya apa? Oh. Oh iya. Joining 300 di bawahnya apa? Bapak tinggal mau
contoh ada lantai 6 nih, Iya. direktur ada tamu gitu kan. Ternyata pada perokok semua atau gimana? Iya. Matiin dulu lah itunya dia. Nah, itu ada datanya. Nanti Pak, kita kalau kasih. tadi udah di operate tadi ya, misalkan Ya, kita boleh. operate, terus kita zone-nya lah ya, Nah, mau onin lagi gitu, udah diperbaiki Pak. onin aja, tekan on. On. Udah dia akan langsung ngirim sinyal ke modul untuk aktivasi. Nanti yang di halaman yang di tampilannya hilang. Hilang. Mana? Udah hilang. Udah hilang. Jadi kita bisa lihat kalau yang di offin berapa zone apa aja ada di sini semua. Kalau di offin Bapak tulisannya disablement. Heeh. Kalau sudah aktif dia hilang. Iya. Berarti Kalau ini Pak, maaf, di offin semuanya. Ibaratnya kita ada akreditasi biar nggak ganggu. Kan pas ada keliling tuh. Ini aja. Bapak nggak usah di offin, Bapak ini aja. Oh itu keseluruhan Nah, ini matiin. yang founder ya. Heeh. Itu udah seluruh rumah sakit ya? Ini seluruh lantai. Oke. Jadi ini kita settingnya semua lantai. Kenapa? Biar nggak panik. Iyalah. Nah kalau mau per lantai tadi, nah kayak ini kan. Ya kita nyari Kita alamatnya nyari dulu. alamatnya dia. Dia ada di sini tertulis. Bapak tinggal tekan overview. Disable operation nih nomor 4. Nah, contoh ini kan area ini yang kita yang lagi nyala. Yang lagi nyala itu di lantai 3. Berarti Bapak matiinnya outputnya lantai 3. Lantai 2. Bapak tinggal mainin kanan kiri aja nih untuk mindah-mindahin. Nah, ini lantai 3. Dia outputnya output 25. Ini sama kayak tadi, operate output 25 off. Kalau nulis kalau itu gak usah nyari Pak ini. Kalau udah ada itunya tinggal nulis aja ya. Bisa. Kan tadi nanti kan saya Masih saya itunya kasih ya? data joining sama output. Iya. Bapak tinggal main di operate aja. Contoh Bapak mau matiin dulu belnya, apa nih? Bapak masukin Masukin ya. output 25, 257. Nah, nanti okein dipilih on off udah. Itu untuk memudahkan Bapak. Iya. Contoh Bapak mau maintenance atau apa, jadi biar nggak bunyi, Bapak matiin dulu aja. Bisa, makanya kan saya bilang bisa ini all atau satu-satu. Oke. Nah, ini anunciator nih. Jadi selama ini belum di reset, dia tidak akan mati. Dia harus dimatikan tersendiri. Oke, matiin Cis. Paling atas, tombol kanan. Ini, tanda silang. Buzzer. Nah, ini kan sama zone 4 lantai 3. Lantai 3. Oh, nggak bisa dimatiin dari sana, harus dari sini Pak. Nggak bisa. Kecuali kalau di reset, kalau di Bapak reset, normal dia akan normal. Tapi kalau dia masih fire, masih bunyi buzzer nih, ini mati, sana harus dimatiin masing-masing. Karena kalau biasa kan berarti nanti stepnya adalah sebelum reset kita cek dulu kan. Cek lapangan. Kan. Jadi Ini Bapak agak lama cek lapangannya, ini terus bunyi berarti kita matiin dari sini. matiin aja. Jadi Bapak matiin ini baru jalan. Oke. Nah, itu kan memang gambarnya di sini. Cuma kalau nanti ke depannya naik Bapak mau taruh di security bisa. Paling Bapak narik kabel lagi, kabel AWG sama power. Jadi security bisa nge-backup juga. Matiin yang di lapang dari situ ya. Iya. Jadi di sini ada yang jaga, di security mantaunya itu. Kalau beli dua bisa Pak di seri gitu. Sini hidup, security hidup gitu. Maksudnya gimana? Dengan dua anunciator? Iya. Bisa. Bisa. Tapi tarikannya ke sini juga. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Di fire? Durasi Pak. Paling kita mainnya cuma ini Pak. Ini kalau overview itu buat lihat ya. Maksudnya lihat status Status apa aja sih mana yang ada yang- kejadian. Ini otomatis hapus sendiri Pak. Ya, Otomatis hapus sendiri. otomatis sendiri. Hapusnya per hari apa gimana? Oh enggak, dia Nyimpen terus. untuk memorinya, dia kan Iya. 9999. Hmm. 9999 historis. Hmm. Setelah lebih dari itu dia kehapus. Masih banyak kok itu. Iya. Siap. Untuk matiin satu-satu itu bisa. Iya. Nanti kita kasih datanya joining sama output. Saya setiap project saya kasih buat pegangan tim maintenance.
Itu kalau kabel terputus di tengah jalan itu di situ langsung ada data, Mas. Full. Oh, Full. Pokoknya yang intinya yang kerusakan full semua sih, Pak. Oh ya. Yang kerusakan. Putus kabel kena air ya. Kalau kena air itu biasanya dia fire dulu, Pak. Fire dulu. Oh. Fire dulu, terus kita benerin kok nggak bisa berarti kena air. Bapak tinggal cek. Oh. Tapi di sini ada indikatornya di mana kan, Pak? Di fire. Nah, kalau untuk yang tadi saya bilang koridor dia hanya untuk konvensional dia hanya kebacanya zone Zone. dan lantai. Hmm. Tapi kalau yang addressable itu langsung tujuan, alamat langsung. Contoh ruangan ini FCC sebelah ruang apa sih? Komersil. Komersil. Nah, itu. Oh itu kalau full address. Iya. Jadi kita pertama tuh addressnya dulu. Address 1 ruang FCC lantai 1. Terus sebelah contoh address 2 komersil lantai 1. Hmm. Oke, Pak. Udah, Pak.